손잡을까요? 지난 날은 다 잊어버. Kali ini kita akan bahas soal PPAD ya dari Kabupaten Sleman, tahap 1, tahun ajaran 2023-2024 ya. Oke, kita mulai aja dari nomor 1. Dalam rangka ulang tahun sekolah, OSIS mengadakan lomba poster antar kelas. Untuk menentukan pemenang, 3 poster terbaik diunggah melalui media sosial sekolah. Setiap poster akan dihitung jumlah dari respon viewers dengan aturan sebagai berikut. Nah, ini di bawahnya ada aturannya ya. Kalau menyukai desain itu skornya 2. Kalau kurang menyukai skornya -1. Kalau memberikan komentar di sini skornya 3. Nah, pemenang akan ditentukan dari jumlah skor akhir yang paling tinggi. Hasil sementara dari 3 poster terbaik disajikan dalam gambar berikut. Nah, di bawah ini ada gambar posternya, ya ini. Ada gambar posternya. Kemudian ada like, dislike, dan juga komentar. Menjelang penghitungan skor akhir, ternyata ada 13 siswa yang memberikan komentar untuk masing-masing poster dengan rincian 3 komentar pada poster B, 6 komentar pada poster C, dan sisanya pada poster A. Pernyataan yang benar berdasarkan keterangan tersebut adalah, nah, oke, kita ini hitung sisanya dulu aja ya adik-adik. Tadi jumlahnya komentar kan ada 13, yang B tadi 3, kemudian yang C 6. Berarti yang A sisanya 13, dikurangi 3 ditambah 6, 9 ya. Jadi ada 4 komentar, gitu ya adik-adik. Nah, kemudian kita lihat di pilihannya di sini. Yang A dulu, urutan skor akhir dari skor terendah adalah poster A, poster C, dan poster B. Untuk tahu urutan skor akhirnya, ya kita harus hitung dulu skor akhirnya adik-adik dari masing-masing poster. Kalau ini di sini kita lihat, ya poster A, di sini yang like ada 115 kan ya. Tadi kalau like, skornya 2. Berarti di sini 115 kita kalikan 2 aja. Gitu ya. Ini kalau kita kalikan 2, ini berarti hasilnya berapa? 230 gitu kan. Kemudian yang dislike ada 23. Ini kalau tadi yang kurang menyukai desain itu -1. Berarti ini kita kalikan -1 adik-adik. Hasilnya -23 ya. Nah, kemudian yang komentar ada 72. Gitu kan. 72 dan tadi di penghitungan skor akhir yang A tadi ada tambahan lagi 4, gitu kan adik-adik. Jadi komentar yang poster A itu 72 ditambah 4, jadi 76 ya. Nah, 76 ini kita kalikan sama skornya. Skornya itu kalau komentar 3 adik-adik. Kemudian berarti ini 76 kita kalikan 3, itu hasilnya 228. Nah, ini dari 3 ini kita coba jumlahkan adik-adik. Ya, jadi 230 dikurangi 23 ditambah 228. Jadi yang A ini skor akhirnya 435 adik-adik. Ya, kemudian kita coba lagi lihat yang B. Yang B itu yang like ada 97. Kalau ini kita kalikan 2, ya tadi kalau like 2 ya skornya. Ini hasilnya 197. Kemudian yang dislike itu ada 17. Kalau kita kalikan 2, maaf. Kalau yang dislike -1 ya. Berarti ini kita kalikan -1, berarti ini -17. Kemudian yang komentar itu sudah ada 91. Padahal di akhir tadi ya untuk yang B ya, itu ada 3 lagi kan. Berarti ini 91 kita tambah 3. Berarti total komentarnya ada 94. Ya, 94 ini kita kalikan 3. Ini ya adik-adik ya. Kita kalikan 3. Ini ketemu hasilnya adalah 282. Nah, ini kemudian kita jumlah semuanya. Jadi 197 dikurangi 17 ditambah 282. Ini nanti total skornya adalah 459. Gitu ya adik-adik. Kemudian kita lihat lagi yang poster C. Poster C itu yang like ada 132. Kita kalikan 2. Ya, ini ketemunya 264. Kemudian yang dislike ada 41. Ini kita kalikan -1 ya, berarti ketemunya -41. Nah, kemudian yang komentar sekarang adik-adik, ini ada 64. Tadi di akhir, di penghitungan skor akhir, C itu ada 6 komentar. Berarti ini kita tambahkan 6, jadi ada 70 komentar, begitu ya. 70 ini kita kalikan 3.
Karena skornya 3, jadi 210. Gitu. Kemudian ini kita jumlahkan, 264 min 41 plus 210. Kalau kita jumlahkan nanti ketemu skor akhirnya yang C ini 433. Gitu adik-adik. Kemudian kita lihat lagi kembali ke pernyataan yang A tadi ya. Urutan skor akhir dari skor terendah adik-adik. Oke, kita lihat skor terendah dulu. Tadi dari ABC yang terendah berarti yang poster C ini ya, 433. Jadi kalau dari yang terendah itu urutannya harusnya C dulu, kemudian baru yang A, ini ya, terus yang B, begitu kan, dari skor terendah. C, A, kemudian baru yang B. Berarti ini salah nih, pernyataan A ya. Kemudian kita cek yang B. Di B selisih skor akhir ya. Antara A dan C adalah 2 poin, kita cek. Poster A tadi 435, poster C 433 nih ya. Jadi selisihnya 2, betul ya adik-adik? Ya sudah, ini berarti yang B jawabannya untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 2. Ibu berbelanja beberapa keperluan bahan makanan untuk persiapan arisan PKK yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini tabel yang ibu belanja ya. Kemudian bahan makanan tersebut akan digunakan untuk membuat makanan dan minuman. Makanan disajikan berupa brownies kukus dengan teh panas. Jadi ada satu makanan dan satu minuman gitu ya, ada 2 jenis. Resep berikut untuk membuat 1 loyang brownies kukus ya, 1 loyang. Nah, ibu berencana membuat 4 loyang brownies dan 1 jumbo teh panas. Begitu adik-adik. Untuk membuat 1 jumbo teh itu memerlukan setengah kilogram gula pasir dan 60 gram teh bungkus. Berdasar keterangan tersebut, pernyataan berikut yang benar. Oke, kita cari yang benar, kita cek dulu yang pernyataan A. Gula pasir yang tersisa setelah digunakan untuk membuat brownies dan teh panas adalah 0,4 bagian. Ini gula pasir yang tersisa ya adik-adik. Oke, kita cek dulu gula pasirnya. Di sini untuk satu resep itu 150 adik-adik gula pasir kan. Padahal tadi akan bikin 4 loyang. Berarti ini harus kita kalikan 4. Berarti gula pasirnya nanti 600 gram. Itu yang terpakai adik-adik. Nah, padahal tadi ibu belinya berapa? Kita cek dulu ya. Ini ibu berbelanja gula pasir, itu 4 bungkus. Berat setiap kemasannya 500 gram. Berarti 500 gram ini kita kalikan 4. Oke, sebentar, sorry. Nah, ini kita kalikan 4. Jadi ketemunya 2000 gram. Begitu ya adik-adik ya. Nah, ibu belinya 2000 gram, dipakainya 600 gram. Begitu. Kemudian kita lihat lagi untuk teh panasnya, ini kan brownies dan teh panas ya. Tadi untuk membuat brownies 600 gram, untuk teh panas setengah kilogram gula pasir adik-adik. Setengah kilogram ini kita jadikan gram dulu, karena tadi semuanya gram ya. Kita jadikan gram, itu adalah 500 gram. Nah, berarti ini totalnya kita jumlahin aja, 600 tambah 500 itu 1100 gram. Betul ya adik-adik? Berarti sisanya berapa adik-adik? Tadi ibu belinya 2000 gram ini, ya kan? Berarti sisa gulanya ada, sisanya, sebentar, saya tulis sini ya. Sisa gulanya, ini berarti 2000 dikurangi 1100, adik-adik ya? 1100. Oke, berarti masih ada 900 gram. Ini sisanya, 900 gram. Nah, di sini dia bilang 0,4 bagian. Berarti kita harus jadikan 900 gram ini jadi bentuk pecahan. Oke, paling mudah kita gunakan pakai persen aja ya. Bagi yang sudah sering mengikuti pembelajaran saya itu pasti tahu. Kalau untuk mencari persen sisa gitu kan, ya berarti kita masukkan dulu sisanya berapa. Sisa 900 ya. Per mula-mulanya tadi 2000 gram, jadi per 2000 ya kali 100%. Oke, begini. Oke, kita ini tinggal coret-coret aja adik-adik. Ini coret sama ini juga. Dan ini sama ini coret, ini 5 ya. Jadi 45% adik-adik. 45% ini karena di sini desimal. Nah, ini kita jadikan desimal aja. 0,45 berarti ya. Oke, itu. Berarti yang A ini salah adik-adik. Harusnya 0,45 ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang B, kita coba cek.
sebesar 60% teh bungkus yang dibeli ibu digunakan untuk membuat minuman teh panas, gitu adik-adik. Nah, kita lihat lagi, sekarang kita lihat yang teh bungkus. Oke, kita lihat teh bungkus ibu belinya berapa. Teh bungkus ibu beli 2 bungkus, ini ya, ini teh bungkus. Masing-masingnya 40 gram, berarti ini 40 gram dikali 2, berarti 80 gram ya ibu belanjanya. Padahal nanti akan digunakan sebesar 60 gram. 60% teh bungkus yang dibeli ibu digunakan untuk membuat minuman teh panas. Nah, kita sama kayak tadi, kita cari dulu yang untuk bikin teh panas tadi kan 60 gram. Oke, kita jadikan persen nih, berarti persennya berarti 60 per mula-mula. Tadi mula-mula ibu beli berapa? 80 ya. 80 kali 100%. Oke, ini kita coret aja. Nah, kalau kita cari ini nanti, kalian bisa cari, ketemunya 0,75. Ya, atau 75%, begitu adik-adik. Ya, berarti yang ini juga salah nih. Ini kan 75% harusnya ya. Oke, salah juga. Kemudian kita cek yang C. Banyak tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat brownies. 2/5 bagian dari banyak tepung terigu yang dibeli ibu. Nah, sama kita cari lagi dulu. Sekarang tepung terigu nih, yang ibu gunakan berapa? Nih ya, 100 gram tepung terigu. Itu untuk 1 loyang. Berarti kalau 4 loyang, kita kalikan 400 gram ya adik-adik ya. Nah, oke, 400 gram. Padahal ibu beli berapa? Kita lihat nih. Tepung terigu 4 bungkus. Per bungkusnya 0,25. Oke, sebentar. Ini kita jadikan gram aja biar mudah. Kalau kita jadikan gram kan 250 gram nih, ya kan? Nah, kita kalikan 4. Jadi 1000 gram. Begitu ya. Ini yang dibeli ibu. Nah, kita lihat lagi yang C tadi. Banyak tepung terigu yang digunakan untuk membuat brownies. 2/5 bagian. Nah, dari tepung terigu yang dibeli ibu. Sama. Yang digunakan berapa tuh tadi? 400. Berarti 400 per... Nah, oke, kita lihat yang dibeli ibu berapa tadi? 1000 ya. Nah, berarti 400 per 1000. Kalian mau kalikan 100 boleh. Kalau dikalikan 100%, nanti jadinya persen adik-adik. Tapi ini kan bukan persen nih. Jadi kalian juga bisa langsung. Kalian sederhanakan aja dari sini. Kita coret nolnya 2 nih. Jadi 4/10 ya. Oke, kalau kita sederhanakan lagi, 2/5. Nah, betul ini adik-adik yang C berarti jawabannya ya. Untuk yang nomor 2. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Keluarga Pak Uya akan membangun rumah di lahan peninggalan orang tuanya. Rencana ukuran rumah seperti pada gambar berikut. Nah, ukuran yang telah digambar dalam sentimeter. Jadi di gambar ini sentimeter ya adik-adik. Ukuran karpot sebenarnya, nah ini ukuran sebenarnya 15 meter persegi. Adik-adik ini karena satuannya persegi, berarti ini luas sebenarnya ya adik-adik ya. Ya, saya singkat LS gitu ya, luas sebenarnya. Skala yang digunakan untuk menggambar denah tersebut. Nah, karena ini yang diketahui luasnya, berarti di sini kita cari aja dulu luas pada denah, ini karpotnya ini ya. Nah, karpot di sini ya adik-adik. Di sini 6, ya lebarnya 6 ini. Kemudian panjangnya ini dari sini ke sini, ini 10. Berarti luasnya adalah 6 kita kalikan 10, itu 60 cm persegi. Gitu ya adik-adik, itu untuk luas pada denah atau luas petanya kan. Nah, berarti kalau untuk mencari skala, tinggal kita masukkan ke rumusnya aja. Yang sudah sering mengikuti pembelajaran saya pasti tahu itu. Untuk cari skala, karena ini luas, berarti luas peta kita bagi dengan luas sebenarnya. Gitu ya. Nah, luas pada petanya 60 kan. Berarti 60 dibagi luas sebenarnya. Nah, ini kita samakan dulu aja adik-adik. Satuannya ini kita samakan dulu. Kita jadikan cm, berarti 15 tambah 0, 4. Gitu ya. Cm persegi ya adik-adik ya. Oke. Cm persegi. Kita masukkan ke sini, berarti 150.000.
Nah, kemudian kita sederhanakan adik-adik. Ya, ini kita bagi 3 aja nih. Kita bagi 3, ini 2, ini 5 gitu ya. Jadi 2 per 5, nolnya masih 5.000 ini, gitu kan. Oke, kita sederhanakan lagi jadi 1 per 2.500, gitu kan. Nah, ini belum jadi adik-adik. Nah, karena ini tadi luas, berarti skalanya skala yang digunakan itu harus kita akar. Jadi 1 per 2.500. Hasilnya adalah 1 per 50 atau 1 banding 50. Oke, itu yang nomor 3. Gitu ya adik-adik. Nah, kemudian kita ke nomor 4. Berry menemani temannya yang sedang dari luar kota untuk berlibur di wilayah Jogja dan sekitarnya. Pada hari pertama liburan, Berry dan temannya dari kawasan Candi Prambanan menuju titik 0 km dengan rute seperti pada gambar berikut. Nah, ini berarti pada gambar adik-adik ya. Pada aplikasi map digital tersebut tertera jarak Candi Prambanan dengan kawasan titik 0 dan perkiraan waktu tempuh dengan menggunakan sepeda motor. Nah, ini di sini adik-adik. Ternyata waktu tempuh Berry dan temannya hanya 20 menit saja sesuai rute yang ada dalam map digital. Berdasarkan keterangan tersebut, pernyataan berikut yang benar. Oke, kita cek dulu yang A. Kecepatan rata-rata yang diperkirakan oleh map tersebut adalah 17,5 km per jam. Nah, karena ini oleh map, ya jadi kita lihat data yang diberikan oleh map tadi. Untuk menghitung kecepatan adik-adik ya, kecepatan itu kan jarak dibagi waktu kan ya, kalian bisa pakai segitiga JKW itu. Nah, jaraknya di sini karena ini kilometer per jam kecepatannya, jadi tetap kita masukkan dalam kilometer ini 17,5 ya, kita bagi. Bentar, kita lihat nih. Ini pernya per jam adik-adik untuk kecepatannya. Jadi menitnya ini harus kita jadikan jam juga ya. 30 menit ya, itu adalah setengah jam, betul kan? Nah, ini kita bagi setengah berarti ya. Kalau kalian bingung carinya, kalian bisa pakai 175 per 10 dibagi setengah. Gitu juga boleh adik-adik. Jadi 175 per 10 dikali 2 per 1 gitu ya. Oke, nanti kalau kalian cari ini ketemunya adalah berapa nih? 35 ya. 17,5 kali 2 ya. 35 km per jam adik-adik ketemunya. Oke ya, 35 km per jam. Jadi yang ini salah, yang A. Oke, ini salah nih. Oke, kemudian kita cek yang B. Yang B, Berry bersama teman-temannya berkendara sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 52,5 km per jam. Nah, sama seperti tadi kita lihat dulu ya adik-adik. Di sini tadi Berry dan temannya hanya perlu waktu 20 menit saja nih, kan? Ya. Nah, jadi kecepatannya Berry di sini dalam kilometer per jam juga. Ya, kecepatannya berapa? Oke, kita hitung kecepatannya Berry ya. Oke, kita hitung kecepatannya Berry. Kecepatannya Berry berarti sama jarak dibagi waktu. Nah, karena Berry menempuh rute yang sama, berarti jaraknya tetap 17,5. Jadi di sini 17,5 ya, kita bagi. Nah, ini adik-adik, waktunya hanya 20 menit saja, ya kan? Kita jadikan jam, karena di sini jam. Oke, berarti dibagi 20 menit. Kalau kita jadikan jam kan harus dibagi 60, berarti gitu kan? Oke, kita cari 175 per 10, gitu aja ya. Dikali 60 per 20. Nah, ini kita coret, gitu. Kemudian ini juga bisa kita coret, ini 3, gitu ya adik-adik. Oke, nanti kalau kalian cari, ini ketemunya 52,5 ya. Jadi yang B ini betul adik-adik. Ya, itu nomor 4. Kemudian kita ke nomor 5. Hasil dari 3 pangkat 6. Nah, ini perpangkatan adik-adik ya. Ingat-ingat adik-adik, untuk perpangkatan yaitu yang terutama kalian harus kerjakan dulu, angkanya diperkecil dulu ya adik-adik ya. Ya, jadi ini sudah sering saya ulang-ulang terus ke kalian ya. Angkanya dikecilkan dulu. Oke, jadi di sini 3 pangkat 6 dikali ya 27 ini kita kecilkan. Kita buat jadi 3 pangkat 3 begitu kan. Berarti dipangkatkan 5 gitu. Kita ikuti aja terus. Kemudian dikali 9. 9 itu 3 pangkat 2 pangkat min 15 gitu ya.
dibagi 81. Kita cari itu 3 pangkat 4, adik-adik. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 4. Nah, oke, kita sekarang mulai hitung. Karena ini perkalian dengan bilangan pokok sama, yaitu 3. Berarti pangkatnya bisa kita jumlah aja ini. Jadi 3 pangkat 9. Tapi masih dipangkatkan 5 ya, adik-adik. Kemudian dikali 3. Nah, ini. Karena ini pangkat 2 dipangkatkan lagi min 15. Ini bisa kita kalikan aja. Jadi 3 pangkat min 30. Dibagi 3 pangkat 16. Oke, kalau pangkat dipangkatkan lagi itu dikali ya, adik-adik ya. Jangan lupa. Kemudian ini jadi 3 pangkat 45 dikali 3 pangkat min 30 dibagi 3 pangkat 16. Nah, ini tinggal kita hitung. 45 karena ini bilangan pokoknya sama nih ya. Kita jadi tinggal lihat pangkatnya aja. Jadi nanti 3 pangkat 45 min 30. Nah, karena ini di bawahnya ada dibagi pangkat 16 berarti min 16 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat minus 1 gitu adik-adik nanti. Nah 3 pangkat minus 1 itu berapa? Jangan lupa pangkat minus itu artinya seper adik-adik ya. Seper 3 pangkat 1. Nah berapa itu? Seper 3. Oke. Jadi yang nomor 5 hasilnya yang C. Oke. Nomor 1 sampai 5 sudah kita bahas adik-adik. Untuk nomor selanjutnya nanti ada di video berikutnya. Oke.